Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Allahumma alhimna rushdana wa isna min syarri anfusina wa haykum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh dan solehah rahimakumullah. Nafsu manusia sangat menginginkan kekuasaan, karena kekuasaan itu dapat memberikannya otoritas dan privilege yang besar. Karenanya, kekuasaan juga diidentikan dengan kemuliaan, karena seringkali disertai dengan akses untuk mendapatkan kekayaan, fasilitas, dan peluang, sehingga menarik bagi mereka yang ingin memperkaya diri atau memperkuat posisi sosial ekonominya. Semakin tinggi kekuasaan, maka semakin besar dalam mengendalikan dan menguasai sumber daya yang ada, termasuk kekayaan dan sumber-sumber finansial. Peluang untuk mendapatkan kemanfaatan lebih terbuka dan luas. Peluang untuk menjadi kaya raya terhampar di hadapan. Disinilah betapa banyak manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan kekuasaan. Berbagai usaha dilakukan yang menghabiskan energi dan biaya yang tidak sedikit demi mengejar ambisi. Sahabat soleh dan solehah rahimakumullah, ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi kekuasaan itu menjanjikan perubahan, penegakan keadilan dan kesejahteraan. Namun di sisi lain, ia juga membuka ruang bagi ambisi, intrik, fitnah, dan pengkhianatan. Kekuasaan ketika tidak dibarengi dengan moral dan integritas kerap melahirkan fitnah yang merusak bukan hanya individu, namun juga tatanan masyarakat. Sering terjadi fitnah dan intrik menjadi senjata yang kerap digunakan untuk mempertahankan, merebut, atau menjatuhkan kekuasaan. Ini membuktikan bahwa yang paling berbahaya bukan sekedar kekuasaan ansih, melainkan bagaimana manusia memperlakukan kekuasaannya itu sendiri. Sahabat soleh dan solehah rahimakumullah, kekuasaan adalah amanah dari Allah yang harus digunakan untuk menegakkan keadilan, kemaslahatan, dan kebenaran, serta akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Kekuasaan yang tidak dijalankan dengan amanah dan keadilan hanya akan membawa ke dalam jurang penyesalan dan penderitaan akhirat. Kekuasaan itu manis di awal, tapi pahit di akhir. Sebuah ungkapan yang mengingatkan bahwa kekuasaan tanpa kontrol diri akan membawa kerusakan dan kerugian. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Innakum satahrisuna 'alal imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah." Nanti engkau akan begitu tamak pada kekuasaan, namun kelak di akhirat engkau akan benar-benar menyesal. Hadis riwayat Bukhari. Imam Ibnu Battal dalam kitabnya Syarah Al-Bukhari mengatakan bahwa ketamakan manusia pada kepemimpinan begitu nyata. Itulah yang menyebabkan terjadinya pertumpahan darah, menginjak-injak kehormatan orang lain, dan kerusakan sampai kekuasaan itu diraih. Gara-gara rakusnya pada kekuasaan inilah yang membuat keadaan menjadi buruk. Karena merebut kekuasaan, terjadi pembunuhan, saling membenci, saling merendahkan, atau mati karenanya. Itulah yang menjadi penyesalan pada hari kiamat. Sahabat soleh dan solehah rahimakumullah, dalam sejarah manusia, kekuasaan hampir tak pernah hadir tanpa bayang-bayang fitnah. Fitnah menjadi alat yang digunakan bukan hanya untuk menjatuhkan lawan, tetapi juga untuk mempertahankan posisi, menutup kesalahan, dan mengaburkan kebenaran. Ketika kepentingan pribadi atau kelompok lebih diutamakan, maka kekuasaan tak lagi menjadi sarana pengabdian kepada Allah, melainkan menjadi ladang tipu daya, manipulasi, intrik, transaksi, pragmatisme,
dan ambisi yang merusak dan menghancurkan. Hal ini menyebabkan bagaimana kekuasaan yang seharusnya membawa kebaikan dan kemaslahatan justru berbalik menjadi sumber kehancuran dan mafsadat, terutama ketika disalahgunakan oleh mereka yang tak mampu mengendalikan hasad dan ambisinya. Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi lal faqru akhsha alaikum, walakin akhsha alaikum an tubasatu alaikum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlakathum." Demi Allah, sebenarnya bukanlah kemiskinan yang aku takutkan akan membahayakan kalian, akan tetapi yang kutakutkan adalah apabila dunia telah dibentangkan pada kalian, sebagaimana telah dibentangkan pula pada orang-orang sebelum kalian. Lalu kalian pun akhirnya berlomba-lomba untuk meraih dunia, sebagaimana orang-orang terdahulu berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Akhirnya kalian pun akan binasa sebagaimana mereka binasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah, dalam Islam kekuasaan bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk penunaian amanah, penegakan keadilan dan tanggung jawab. Firman Allah Ta'ala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Inna Allah ni'ma ya'idukum bih. Inna Allah kana sami'an basira." Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat An-Nisa ayat 58. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah, seorang pemimpin yang melaksanakan kekuasaan dengan amanah dan adil sangat dimuliakan dalam Islam. Di akhirat akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang akan mendapatkan naungan Allah di hari tiada naungan selain naungannya. Karena itulah kekuasaan harus diperjuangkan bukan karena kepentingan pribadi, keluarga, dan dinasti, melainkan sebagai wasilah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah di jalannya agar kamu beruntung. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-35. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah, kita cukupkan dahulu, semoga manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.